Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah alladzi atana Ramadan bi kitabatis syam wa bi tanzilil Qur'an irsyadan lana linaili min indihi ar-ridwan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Para pemirsa PWMU TV, pertama-tama saya sampaikan untuk mengikuti sunnah Nabi. Nabi berusaha untuk memberikan kabar gembira, terutama di akhir-akhir bulan Sya'ban dengan datangnya bulan Ramadan. Marhaban bi huduri Ramadan, ya. Selamat ya datang Ramadan. Ya. Kehadiran bulan Ramadan adalah kehadiran dari apa yang oleh banyak para ulama disebut dengan kehadiran Al-Madrasah Ar-Ruhiyah. Al-Madrasah Ar-Ruhiyah maknanya di bulan Ramadan inilah ya, rohani kita itu diedukasi, ya, disucikan. Dan kalau kita membaca firman Allah di surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Rangkaian ayat ini dimulai dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Dimulai dengan prediksi iman. Baru sesudah itu kutiba alaikumussyam, ialah puasa atau as-saum. Nanti diakhiri dengan la'allakum tattaqun, yakni proses terus-menerus melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan segala yang dilarang. Ya, maknanya ya, tidak mungkin orang bisa berpuasa dengan sempurna kalau tidak memiliki iman. Demikian pula tidak mungkin orang selalu dalam situasi melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang, kecuali kalau orang itu telah dengan baik menangkap esensi dari ibadah puasa. Ya. Puasa as-saum, jamaknya asyam, itu secara lugawi berarti al-imsak, menahan diri. Ya, menahan diri dari berbicara misalnya diungkapkan dengan istilah puasa berbicara. Nah, lalu secara syar'i sering kita maknai dengan al-imsaku huwa, yang dimaksud dengan al-imsak dalam arti as-saum itu as-saumu huwa
al-imsaku anil akli wasyurbi, ya, wal mu'asarah bainar rajul wal mar'ah min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Menahan diri dari makan dan minum dan menyalurkan libido seksual antara suami dan istri mulai dari munculnya fajar shadiq sampai dengan tenggelamnya matahari. Al-imsak, ya, dalam arti menahan diri, ini adalah ajaran yang sangat penting karena sesungguhnya, ya, dalam konteks beragama itu, kalau seseorang tidak bisa menahan diri, maka orang itu pasti gagal dalam konteks beragama. Ya. Menahan diri artinya kita menunda, ya, kenikmatan-kenikmatan, menunda untuk menghabiskan seluruh kenikmatan itu dalam hidup. Ya. Nabi menyatakan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, maka lakukan apa saja. Bukankah, ya, kenikmatan tertinggi itu adalah ridho Allah? Kenikmatan tertinggi itu adalah nanti di akhirat dengan surga Allah, dengan maghfirah Allah. Ya. Tapi kalau kita tidak bisa menahan diri, mau mereguk seluruh kenikmatan-kenikmatan duniawi ini, pasti kita akan melanggar banyak aturan-aturan Islam ini. Ya. Nah, pada dasarnya yang seperti inilah, ya, asas dari keberagamaan seseorang itu bisa menjadi baik atau sebaliknya, tergantung apakah seseorang itu memiliki kemampuan untuk menahan diri, ya, ataukah kemudian tidak. Iman mendasari ini semuanya, karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang bersifat salabiyah, yakni ibadah yang bukan dengan mengerjakan, tapi dengan meninggalkan, yakni meninggalkan makan dan minum, termasuk menyalurkan libido tadi itu. Kalau tidak ada dasar iman, kita bisa bersembunyi dari manusia, kita bisa bersembunyi dari banyak mata, ya. Tapi kalau kita sadar bahwa kita selalu kemudian dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah bagian dari iman terpenting kita, menyadari dimanapun dan kapanpun kita berada, selalu kita ini, ya, dilihat, ya, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, al-imsak itu juga bermakna di dalamnya ada investasi, ya, investasi. Orang yang berinvestasi itu adalah orang yang sebut saja menyisihkan sebagian hartanya, ya, untuk diinvestasikan supaya berkembang dan berkembang. Ketika menginvestasikan sesuatu, itu maknanya kita menahan diri dari menghabiskan sesuatu itu. Dan dengan investasi itu punya peluang besar, ya, harta kita akan berlipat-berlipat. Ini pelajaran yang juga penting dalam konteks Ramadan, dalam konteks berpuasa, ya. Mengapa kemudian ketika kita berbuka itu hampir pasti itu selalu nikmat. Ya, sebabnya kita telah menginvestasikan, ya, menahan lapar dan haus itu, ya. Boleh jadi ketika pagi sampai jam 11 masih belum terasa, jam 11, 12 sampai seterusnya itu sudah terasa lapar, tapi kita tunda. Maka ketika berbuka itu, maka kegembiraan kita muncul di situ, maka, ya,
hampir pasti segala yang kita makan itu nikmat. Demikian pula dalam konteks kehidupan kita di akhirat. Di sini kita menahan diri untuk banyak hal, nanti kemudian kita dipuaskan oleh Allah sepuas-puasnya dalam kehidupan kita di akhirat. Untuk konteks semuanya itulah kemudian ya, ketika nafsu kita menjadi gravitasi kuat menarik diri kita, maka tidak bisa tidak kita harus melakukan apa yang disebut dengan tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu mensucikan, membersihkan ya nafsu-nafsu kita ya, untuk tadi itu mereguk kenikmatan dunia itu sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya. Maka insya Allah dengan cara yang seperti itulah tazkiyatun nafas itu bisa kita lakukan di dalam konteks yang kita sebut dengan al-madrasah ar-ruhiyah tadi itu. Sebagian para ulama menyimpulkan bahwa yang terpenting dalam puasa itu yaitu tazkiyatun nafas itu. Dengan tazkiyatun nafas itulah tercapai apa yang dikatakan oleh misalnya Yusuf Al-Qaradawi di dalam fiqh siyamnya ya, dengan menyebut puasa itu hikmahnya antara lain adalah i'la'un lil janibir ruhiyyi alal janibil madiyyi lil insan, yakni meninggikan, mengangkat ya sisi rohani manusia di atas sisi jasmaninya. Karena sesungguhnya manusia ini menjadi manusia itu bukan karena aspek fisikalinya, tapi kepada manusia lalu ditiupkan ruh yang disebut dengan ruhullah, disebut dengan ruhuh ya, atau kemudian disebut dengan ruhi kata Allah. Maka lalu kita menjadi kholqon akhir, menjadi makhluk yang tidak sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka disitulah eksistensi real manusia itu dimulai. Nah, maka menjaga dimensi ruh ini menjadi bagian penting dari perjalanan keagamaan kita, bahkan perjalanan kemanusiaan kita. Ya, banyak para pemikir-pemikir Islam menyimpulkan sesungguhnya manusia itu ya dimensi rohaninya itu, jiwanya. Kalau jiwanya bagus, rohaninya bagus, dipenuhi dengan ketenangan, maka punya implikasi-implikasi terhadap tubuhnya. Ibnu Sina misalnya menyatakan dengan pernyataan yang berlawanan dengan Aristoteles yang menyebut mens sana in corpore sano, yang diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan ungkapan al-aqlus salim fil jismis salim. Ya, jiwa yang kuat, jiwa yang sehat terdapat pada tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Maka dibaliklah oleh Ibnu Sina dengan mengatakan al-jismus salim fil aqlis salim. Tubuh yang sehat itu terletak pada jiwa yang kuat, pada jiwa yang sehat. Ya. Berbeda dengan ini ya, itulah yang dikatakan oleh Ibnu Sina. Maka dalam ilmu kedokteran, dan salah satu tokoh ilmu kedokteran Islam adalah Ibnu Sina. Ya, dia menulis Al-Qanun fit Tib. Ya. Ini terkait dengan paradigma-paradigma dalam konteks kedokteran. Sebelum itu dia juga menulis yang disebut dengan Kitabus Syifa, yakni buku yang membicarakan bagaimana orang dapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di dalam Kitabus Syifa itu ada Kitabun Nafas, yaitu bab mengenai jiwa atau ilmu yang disebut dengan ilmu jiwa. Maka dimulai dari situlah kemudian baru ya terkait dengan Al-Qanun fit Tib tadi itu dikembangkan. Nah, ketika kemudian pengetahuan Islam itu masuk ke dunia barat,
maka dimensinya mengikuti paham Aristoteles tadi. Baru belakangan inilah muncul ya paradigma baru mengikuti paradigma dari Ibnu Sina tadi, sehingga kita lalu mengenal ilmu kedokteran barat pun lalu menampung, bahkan meletakkan seperti pada masa lampau dunia Islam meletakkan ya pentingnya lebih dulu memulai dengan tazkiyatun nafas, memulai dengan pembersihan jiwa, ya, membersihkan rohani, ya, dan memberikan ya pada rohani kita ketenangan, ketentraman dan sebagainya. Maka insya Allah ya, kalau jiwa kita kuat, kalau jiwa kita ini tentram, kalau hati kita ini kemudian sudah dikokohkan oleh Allah, maka insya Allah itu akan punya pengaruh yang dahsyat ke dalam konteks kesehatan fisik kita. Termasuk kita memohon kepada Allah, Allahumma tsabbit qulubana ala dinika. Ya Allah, kokohkanlah jiwa kami ini ya, untuk selalu ya berada pada garis agamamu. Maka ini juga bagian dari memperkokoh itu. Maka melalui ya marhaban bi huduri Ramadan atau marhaban ya Ramadan ini ya, yang hari ini kita masuk pada hari pertama puasa kita ya, tanggal 1 Ramadan ini, maka ini semuanya mengikuti pada pola Nabi. Kita diberikan, kita mendapatkan kegembiraan. Moga-moga kita lulus memasuki Al-Madrasah Ar-Ruqyah ini, dan moga-moga semakin hari semakin tahun ya, semakin jiwa kita kokoh, semakin ketenangan batin kita ini terpenuhi dengan baik, dan moga-moga akhirnya kita dipanggil oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses mengendalikan nafsunya, mensucikan jiwanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang telah tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu, ya. Irji'i ila rabbik, ya, kembalilah kepada Tuhanmu, ya. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah ke surgaku. Moga-moga itu yang kita dapatkan, dan ya insya Allah melalui tayangan PWMU TV ini, yang terutama terkait dengan Lazismu Jawa Timur channel bersama PWMU TV ini ya, dengan tema Ramadan tangguh, zakat tumbuh ya, lalu Indonesia tangguh, Indonesia teguh ya, Indonesia dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah bagian dari khidmat Muhammadiyah ya, li'i'la'i kalimatillah, li'i'la'i dinillah ya, li'i'la'i millatillah, dan sekaligus li khidmatil ummah, li khidmatis sya'ab, dan li khidmatin nas jami'an fi kulli ankhai ardillah. Moga-moga Allah menolong kita. Nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebuli benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah berlimpah untuk sesama. Bersama Lazismu
Lazismu, salurkan kebaikan, amanah sesuai tujuan. Bersama Lazismu, memberi untuk beri, bangun Indonesia